Baik hadirin, selanjutnya kita persilakan kepada gurunda tercinta Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi, beliau selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Muzani Kota Tasikmalaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana min baini sairin nasi bil idrakatil musaddadah wa mayyazana an sairil uqala'i bil ulumil musannadah. Wassalatu wassalamu al muzakkayani alal mursali bita'zimil aqaidi wa syairil ahwali salihati lil abidah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tara'iqahu fi ulumihil mus'idah, amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah innallaha khairul makirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhum nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Uthmaniyah yang amat kita muliakan, para alim, para kiai, wabil khusus ad-da'i ilallah al-alim al-alamah Abuya sebagai muassis, muallim, muadzib, murabbi dan mujahid Pondok Pesantren Al-Futuhiyah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus imam pimpinan Front Persaudaraan Islam di Provinsi Banten. Para alumni, para tokoh masyarakat nampak dari Majelis Ulama, orang tua kita Bapak Haji Udin, Kapolsek dan Ramil Camat yang nampak hadir, lurah dan segenap seluruh lapisan masyarakat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abu Jahal itu terganggu strategi politik dan kawasan zona eksklusif ekonomi di Mekah oleh Nabi. Siapa? Abu Jahal kan temannya Abu Janda. Kenapa terganggu? Karena Ka'bah menjadi tempat sewaan dari tuhan-tuhan yang disembah oleh orang musyrikin. Ada yang nyimpen patung-patung yang dianggap Tuhan di atas Ka'bah, di hadapan Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ini semacam tenan yang disewakan kepada orang-orang yang berbeda-beda keyakinan tentang soal ketuhanan atau teologi. Ketika Nabi datang dakwah di kota Mekah, menyebarkan kalimah la ilaha, keganggu mereka. Becinadak ya ekonomi aing bakal rusak, IKN bakal pindah. Bahaya ini Muhammad. Kita semua akan habis, pendapatan kita akan turun. Bukan hanya kehormatan sebagai tokoh di kota Mekah, tapi juga persoalan pendapatan yang vital di kota Mekah akan habis tergusur karena agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi bukan soal kepercayaan saja, tapi ada zona eksklusif ekonomi di Mekah. Bayangkan pedagang datang, pendatang datang, kelompok-kelompok masyarakat yang menyembah Lata, Ujah, Hubal, Manat,
belum patekong-patekong lain yang saya tidak tahu namanya, dipasang bayar sewa kepada mereka. Pembesar-pembesar musyrikin Mekah memperoleh keuntungan dan kehormatan yang amat bergengsi. Tiba-tiba Nabi menyerukan tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu Esa. Mereka terganggu, saudara-saudara. Betul? Sebab kaganggu, maka mereka melancarkan politik. Bukan hanya politik yang nanti ada 3 tahap menurut buku sejarah. Ini kalau Anda belajar tahun 55 sampai 65 sudah terjadi semua. Nauzubillahimin. Pertama, Nabi diajak, ditawari dengan tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan. Kata mereka, utus-utusan ketemu Muhammad, sampaikan kepada Muhammad kalau dia berkenan untuk tidak mendakwahkan Tuhan yang dia yakini. Apa yang Muhammad minta? Mau amplop coklat, mau jabatan, mau pangkat, kedudukan, perempuan, tahta, kekuasaan akan kami berikan kepada Muhammad, sepanjang tidak merubah tatanan ekonomi dan soal prinsip keyakinan mereka di kota Mekah. Nabi ditawar. Barang santriah, bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi geus hampir 10 tahun ditawaran heula supaya ulah dakwah ku duit, jabatan, kekuasaan, perempuan, supaya eureun dakwahna, sebab mengganggu Opung dan kawan-kawan. Mereka merasa terganggu. Ini mohon maaf, saya nggak biasa ceramah pakai panggung tinggi. Yuk pergi Jarkowi panggung kieu. Kurang doakeun Jokowinya, muga-muga husnul khotimah. Karunya awak nak kuru kurang nyatu saya eta. Ya ampura bae, ya loba dulur kulan hadir ya. Alung titipan iklan, ayo panilangan raya. Awas dia, lamun dok genjer kowe enggak bot Masya ditawarin dulu, saudara, tidak dengan kekerasan dulu, dikasih dulu iming-iming jabatan, kekuasaan. Muhammad, kalau engkau mau kompromi dengan kami, engkau berhenti dakwah, jangan ngajak yang lain, cukup untuk dirimu saja. Maka apa yang kau minta, perhiasankah, jabatankah, bahkan kunci Ka'bah akan kami jaga untuk kami serahkan kepada engkau, wahai Muhammad. Ditawarkan seluruh kemewahan dunia kepada Rasulullah. Temempat diiming-iming, temempat diajak omong-omong, temempat. Tahap kedua, mulai tingkat intrik politik dan sabotase. Bagaimana caranya? Sudah, kalau begini Muhammad tidak lagi diajak bisa konsinyasi. Awalnya kita ajak dengan cara baik-baik, tidak bisa. Sekarang kita tawarkan opsi yang kedua, sebelum diboikot Muhammad, tawarkan agar mau konsinyasi. Datang utusan ke Nabi Muhammad, cenanya poe Jumat pulang ngilu ka masjid, poe Minggu dia cenah ngilu ka gereja. Diajak konsinyasi atas nama toleransi, atas nama toleransi. Sudah, Jumat ke masjid, hari Minggunya bareng-bareng ke gereja, sholawatan di jero gereja, baca Quran di gereja. Nauzubillah, amin. Geus aya tawaran gitu kepada Nabi. Seminggu nyembah Tuhan engkau, seminggu nyembah Tuhan kami. Allah menurunkan ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Ditolak oleh Nabi. Apa-apaan cara beragama dengan cara begitu? Tidak boleh beragama dengan sepotong-sepotong seperti itu. Separuh kufur, separuh mumin, tidak ada dalam konsep Islam. Ditawaran, Nabi menolak. Yang berikutnya tahap ketiga, kalau Muhammad sudah tidak mau diajak konsinyasi atas nama toleransi, boikot Muhammad dan orang-orang yang mengikut agama Muhammad, diboikot Nabi, diembargo kanjeng Nabi. Tidak boleh ada satupun yang berdagang, yang berjualan kepada Nabi dan pengikut Nabi, sehingga Nabi dan keluarganya serta para sahabat yang setia kepada beliau itu kesulitan memperoleh pangan, kesulitan memperoleh pasokan kebutuhan sehari-hari beliau. Ia ditiru ku jelema kuari, jelema ayeuna.
Mentah boro-boro ngurus negara, siapa ngurus minyak goreng itu becus. Betul apa betul? Ini sebentar lagi Pak, yang beli LPG 3 kilo harus pakai KTP dan barcode. Ini nauzubillah dan bikin pusing rakyat ini. Insya Allah Sabtu yang akan datang, bukan Sabtu sekarang, saya akan mengumpulkan agen-agen gas Sebriangan Timur di rumah kami. Kami mau bikin pernyataan sikap kepada Presiden, kepada Menteri Pertambangan, kepada Pertamina, menolak cara menyulitkan rakyat. Sebab rakyat sudah susah, jangan terus dibuat sulit. Betul apa betul? Kermah hese duit jadi. Benar gitu benar. Masya Allah. Kamu meli BBM kermah harga naik turun kudu make barcode. Nauzubillahimin. Mulai Nabi dibuat sulit saudara-saudara. Mulai Nabi diboikot saudara-saudara. Tapi Nabi dan sahabat tetap struggle, bertahan, survival saudara-saudara. Nabi tetap terus menjalankan dakwah la ilaha. Maka nusok dikir la ilallah ulah saukur dikirna. Baca sejarah la ilallah. Ya mari dikir dengan unya. Udah panten tang disinten aing. Dikir diganggunya baju tataranjang. Jerit, dari pegawai ngebelaan Jokowi. Wah, sudah panten dari bagi sini aing belum mau dia. Belum dari ya. Dia mah aya mursyid ngaku belum. Laju pipilueun ngabatal-batal ke nasabatur posina. Pikiran Pak, lamun kula, bapak kula ngaranna anu, aki kula ngaranna anu, uyut saya namanya anu, bapak uyut saya namanya anu. Tiba-tiba ada orang yang ngebatalin status nasab saya. Emangnya lu tahu keturunan gua? Urusan keturunan saya bukan urusan kau. Berapa berani yang kau ancam mengintol-intol keturunan batur, betul? Mau itu saya tanah kuasa sambonya. Nauzubillahimin. Maka kelas salam milik Presiden 2024 awas tuturkeun aing sah culek atuh semua jauh di Pak Pauji geus jelas Anies Baswedan di mimiti aya relawan imah aing 2021. Saya yang buat relawan pertama di Priangan Timur. Maknya aing kudu milih Gib. Baking uangnya. Ayo udah pulang aya. Ayo mereka udah pulang bae ya sekarang tuh udah pulang yang udah pulang ke Pandeglang udah pulang. Ayo weh. Ini kan tanggurak dari ya. Tuang orang dari ya. Isinkeun Banten bae bakal teu nasab Habib naon dia urusan. Soal nasab kalian teriak-teriak sementara nasib rakyat. Lihat listrik mahal, lihat PBB mahal, betul? Lihat 3,3 juta lahan sawit di Indonesia ilegal ditanami oleh para konglomerat, betul? Dan ini diakui oleh Luhut akan diputihkan lewat omnibus. Dan mau kayak Pak Kapolsek lah, tewak-tewak aja. Pusing yang dipakai saya duit. Lain dikeprokan, lain japati aing dia. Iya sih ayah akang Haji Masum dipayun kang wih lah kang di bumi akang karagok kami. Panghesena pan ngomong harapan guru dari belahan. Aing potah itu jadi. Atau ya kagok aing buku masa pan guru. Kalau dari bogok aing nya. Nah hatena mah dari bu eta menjadi salaki aing kelar amat jadi kitu aing nya. Gandeng dari ya. Terus bantu psikologi saya agar tidak tegang di hadapan guru. Sidanan Nabi Sidanan Nabi. Kang Haji turun di bawah ngaji. Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi. Semuanya
Sidi Muhammad Amin Qudri Habibin Nabi Abdul Qadir Al-Jilani bin Nabi. Bu, Nabi ini awalnya ditawarin dulu duit. Ditawarin apa? Ditawarin dulu jabatan, ditawarin dulu kekuasaan, saudara-saudara. Sudahlah Muhammad, engkau sudah, dakwahnya cuma buat teman kamu aja, jangan ajak umat. Kamu akan kami berikan apa yang kamu minta. Bila perlu kamu koalisi dengan anak saya. Betul apa betul? Masya, strategi politik mereka begitu. Tidak main hantam dulu, saudara. Tidak langsung main hantam, saudara. Ditawari uang, jabatan, kekuasaan, maka kata Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, teluh nu paling bahaya bukan teluh dari Jampang. Ayo orang Jampang, dengerin dia. Tapi maaf, saya ralat, maaf. Teluh nu sakti lain di Sukabumi. Sukabumi ge kali itu menang gugurna di Somang ngaju. Jadi Al-Musli tetep Banten. Ti Somang menang guguru ka Bojonegoro Serang eta rajana teluh cek Imam Ghazali nu paling bahaya ka pejabat jeung ka para kiai mah lain bangsa sihir-sihir dan sihir-sihirnya lain sihir lawi nu bahaya mah ka kiai mah nu bedas duit, nu bedas duit, betul? Nu bahaya mata ieu. Eueuh hijib tolak duit eueuh. Nauzubillahi min. Mang Aep, Waep, abdi masih ingat ketika jok apa siapa si Borkokok Ahok dicalonkan jadi gubernur DKI. Ayah kiai pakai jubah, pakai bedol, sorbannya 7 meter. Itu ada di YouTube, silahkan buka. Jejak rekam itu sadis, men. Begitu kita lihat, ini kiai ceramah belain Ahok habis-habisan. Oi saudara, meskipun Ahok itu bukan Muslim, dia itu adalah pejabat yang tegas, jujur, bahkan ada di kitab santri wa asmaul khamsati wa hiya abuka wa ahoka. Gara-gara Duit, gara-gara duit, gara-gara duit. ini yang bahaya, saudara. Maka mudah-mudahan polisi kita, TNI kita nanti pemilu tidak tergoda oleh duit, amin. KPU kita, Bawaslu kita tidak tergoda oleh duit, amin. Saya ingatkan kepada aparat penegak hukum, hati-hati kalau pemilu ini dicurangi oleh kelompok-kelompok yang berhaus dengan kekuasaan. Jangan biarkan rakyat marah dengan membabi buta. Sebab kalau tahun ini pemilu berlangsung curang, atau terjadi sesuatu yang tidak baik, atau sesuatu yang tidak rakyat membuat tidak percaya, hati-hati, ekonomi lagi susah, yang nganggur banyak, yang hancur nanti negara kita. Betul apa betul? Apa susahnya kamu teh pusing aing karasa ku aing belaan bobo 2 kali aing ngedung perbobo ya wae owi deui nu menang. Masya sudah dirayu tidak mau, diajak koordinasi Nabi tidak mau, diajak konsinyasi atas nama intoleransi juga Nabi tidak mau. Maka puncaknya terjadi pertemuan Darun Nadwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi wa in tasatalatu. Yang namanya saya LGBT. Masa ada calon presiden, wakil presiden ngomong LGBT itu adalah fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Musyrikin Mekah geus pusingkeun ku Kangjeng Nabi ruwet. Bagaimana caranya merayu Nabi tidak tergoda, diancam pun disingsieunan teu sieun-sieun. Maka 5 pembesar dari 5 kabilah
mengadakan rapat tertutup di Jalan Saguling. Eta masih sambo po aing po. Di Darun Nadwah untuk merencanakan dalam rangka menghapus dakwah Nabi. Pertemuan itu terjadi di Darun Nadwah, saudara-saudara. Sebelum pembesar-pembesar musyrikin Mekah datang ke Darun Nadwah, ternyata di gedung Darun Nadwah sudah ada iblis menyerupai manusia. Sajenah. Iblis pakai baju pantas, gagah, geus juga opung. Begitu rombongan musyrikin jahiliyah datang ke gedung Darun Nadwah, di depan gedung Darun Nadwah sudah ada iblis menyerupai manusia tokoh besar. Bertanya pimpinan rombongan, siapakah Tuhan? Orang ini menjawab, aku dari luar kota, aku mendengar mau ada rapat khusus untuk menghadang laju dakwahnya Muhammad. Aku ingin memberikan saran kepada kalian. Disambut oleh Abu Jahal, ayo Tuhan yang mulia, kita sama-sama rapat di gedung tertutup sini. Asup ke gedung Darun Nadwah. Barang rapat dimulai. Usulan pertama untuk menyingkirkan Nabi Muhammad, maka harus dipenjara seumur hidup, tidak boleh bebas berdakwah. Tetapi usulan ini ditolak oleh iblis yang menyamar jadi opung yang gagah berwibawa. Kata opung, woi, 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 lamun Nabi Muhammad di penjara percuma, sebab di penjara engke kalah jadi pasantren, ngararaji preman ge kalah arinsab. Jangan di penjara. Ini saya lihat ditafsirkan. Mohon maaf kalau ada yang salah, karena grogi depan guru. Meninggal bupati ini. Begitu diusulkan, tangkap saja Muhammad. Bahkan katanya dulu ada seorang penyair yang tidak sepakat dengan gerakan Abu Jahal di penjara sampai mati membusuk. Tapi iblis menolak. Ini berbeda dengan Muhammad. Kalau Muhammad di penjara seumur hidup, jangan-jangan nanti pegawai LP-nya, santrinya, para tahanan ikut ajaran Muhammad, bahaya. Sudah, jangan di penjara. Usulan pertama ditolak. Muncul usulan kedua. Bagaimana kalau kita begini saja? Apa? Kita usir saja Muhammad dari Mekah. Oh gitu? Ya usir, jangan tinggal di Mekah. Dibantah lagi oleh iblis lain. Jangan, kata iblis, jangan diusir Muhammad. Sebab kalau Muhammad diusir dari kota Mekah, Muhammad itu orang jujur. Iblis. Muhammad itu orang baik. Muhammad itu orang yang kata-katanya bisa dipercaya. Budi pekertinya halus. Nanti kalau diusir dari Mekah, dia bisi aya nu ngampihan. Lamun diampihan di Cikole bahaya. Kira-kira bisi aya nu ngampihan. Lamun aya nu ngampihan, kalau udah masuk Islam ke Muhammad cenah. Lamun geus Islam di Muhammad ke nyerang Mekah bahaya. Jangan diusir Muhammad. Maka berapat penutup ketiga. Jadi kalian ini punya usul apa? Tidak ada lagi yang punya usul kecuali Abu Jahal. Kata Abu Jahal, begini saja, di penjara temenan, diusir, di penjara, diusir, diolok, diberi jabatan, temenan di mahkamah Muhammad. Cek Abu Jahal hanya satu jalan untuk menghentikan dakwah Muhammad. Apa Abu Jahal? Kita sikat saja di kilometer 50. Kita bunuh saja Muhammad. Kita habisi saja Muhammad. Tidak ada jalan lain. Di penjara tetap bergerak, diusir tetap bergerak. Satu-satunya jalan, habisi Muhammad, bunuh Muhammad. Cek Quran lain cek A. Betul? Betul, ada cek Allah itu di Quran. Diusir ulah, di penjara ulah, kesempurnaan, paehan. Maka direncanakan rencana pembunuhan dengan matang dan strategi. Akhirnya disusun. Kata Abu Jahal, sudah yang bunuh saya minta pemuda-pemuda hebat. Saya minta pemuda-pemuda yang tangguh.
Jangan dari satu kabilah, jangan dari satu keluarga, dari berbagai kabilah yang ada. Ayo kirimkan pemuda, bawa pedang yang paling tajam. Malam besok kita kepung rumah Muhammad, kita bunuh bareng-bareng Muhammad. Nauzubillahimin. Lamun ayamu balik tiga uing ya kiai sasapihan aing ya. Tapi sasapihan kita minta duit ke pemerintah. Tara teu beuki da teu boga. Teu boga yayasanana. Mun boga meureun aing minta. Nah, Kak Ustaz Ridwan jago sama proposal mah teh. Mana Pak Uwu teh, mana Wagub teh koret. Ya. Kela ulah kaseuri aing kagok. Paehan we Muhammad. Caranya gimana? Kita undang pemuda-pemuda dari kabilah. Agar nanti kalau keluarga Muhammad menuntut, gotong royong, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Kalau mereka menuntut ganti rugi, kita bayar niat bersama-sama. Kalau mereka menyalahkan, tidak mungkin menyalahkan kebanyakan dari kita, karena mereka minoritas, kita mayoritas. Maka kumaha urang baik, tenang, pokoknya paehan Muhammad, paehan. Masya engkang abdi mah lamun dakwah ka hiji tempat diancam, abdi mah orang Banten gengsi terjadi. Lamun anu ngancam ceramah kimita kalau datang ke sini saya matiin, aing ngomong lah berangkat. Ya aing mah orang Banten borangan. Nabi mah Masya Allah begitu rencana dijalankan. Rumah Nabi sudah terkepung saudara-saudara. Pemuda-pemuda dengan pedang tajam sudah siap untuk melakukan pembinasaan terhadap Rasulullah. Masya Allah, Kangjeng Nabi urang sok disolawatan disebat namina ngalaman dikepung rompokna bumina bade dipaeh. Abdi mah baru rek dipaehan kakarake nu nerorin we aing orang Banten kabur. Orangan insya ieu Nabi dikepung. Barang rompok Nabi dikepung ku pemuda-pemuda musyrikin jahiliyah, dipimpin langsung eksekutorna ku Abu Jahal, dipantau langsung ku langsung sumping ka rompok Nabi dikepung. Nabi dipasihan terang ku malaikat tentang rencana mereka untuk membunuh. Maka Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau menggunakan selimut beliau. Teras Nabi nyandak tanah di rompok nang campur pasir, diaoskeun surat Yasin, diaoskeun sareng a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sareng bismillah, terus Yasin innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, terus bedas aba'uhum fahum ghafirun, terus laqad aktsarihim, terus yang kencang ja'alna fi a'naqihim waghlalan fayya ilal adqani fahum muqmahun waja'alna saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sadaqallah. Ditiupkeun tah pas orang itu tuh ka bareol gitu kan pas dikepung ki Ahmad Banari bageula kakukeus gitu diaurkeun dan rek elakna kulingan bae tinggal ada foto. Ada legend Abu Ahmad Banari bin Buya Bagus pernah dikepung. Banyak pejuang-pejuang kita yang begitu. Jenderal Sudirman pun pernah dikepung, saudara-saudara. Jenderal Sudirman bisa terkepung di satu tempat ketika beliau perang gerilya. Siapa yang bisa mengepung beliau? Bukan Belanda bule, saudara-saudara. Belanda yang berambut bule, Belanda asli tidak mungkin menemui Jenderal Sudirman di satu tempat yang rahasia. Karena diajak, dituduhkan ku pengkhianat bangsa bernama Londo Ireng Belanda buuk hideung.
Belanda. Enggak mungkin Deng Xiaoping Cina berani ke Indonesia, Pak. Enggak mungkin. Lamun eueuh Cina Endo, enggak mungkin, saudara. Ini mesti ada komanditernya, saudara. Tidak mungkin mereka habis-habisan investasi di negara kita kalau tidak ada penjamin, saudara-saudara. Kita bukan anti investor, negara kita tidak bisa lepas dari negara luar, tapi investasi jangan merusak sendi-sendi kebangsaan kita, betul. Jangan merusak moral tatanan bangsa kita, betul. Jangan mengadu domba rakyat kita, betul. Lihat kasus Rempang, lihat beberapa kasus di Kolaka, habis negara kita dikoyak-koyak oleh investor yang tidak menghormati bangsa negara kita sendiri, betul. Mual mungkin wanian si tangkurak Cina teh lamun eueuh dumawa. Dan tidak mungkin dumawana Pangdam ST, tidak mungkin. Pangkat mual mungkin pangkat kurang, mual mungkin pangkat wa ayat moal Pak. Tidak mungkin kalau bukan kelas orang yang tidak dekat dengan presiden. Ini yang saya kecewa terhadap pemerintahan Jokowi. Meskipun saya tidak pernah nyolok Jokowi, tapi ketika beliau jadi presiden saya wajib menghormati beliau. Tetapi sebagai hak rakyat, dalam undang-undang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa rakyat boleh mengkritik presiden, sebab presiden bukan pribadi, institusi negara, digaji rakyat, dari duit rakyat, dipilih pemilu pakai duit. Siapa cara naon radikal ini akan Kang Haji Masuk di kita ini sudah terlalu mudah takfirkan orang lain, sementara tamkir dianggap awas takfiri ayo tamkiri kita bahas apa tamkiri loba bari duduk makan kabatur namun beda jeung manehanana makan anti NKRI ceramah keras kiai anu awas anti Pancasila tak eta kelompok tamkiri sama-sama berbahaya. Maka jujur, meskipun IB belum memberikan fatwa imam besar kita, saya juga belum tentu misalkan punya kepentingan apa, tidak ada, tapi ada satu hikmah dengan dikawinkannya Anies dengan Muhaimin. Saya senang di mana Nahdlatul Ulama kadernya bernama Muhaimin bareng-bareng dengan pejuang para mujahid yang selama ini backup Anies. Mudah-mudahan ini langkah awal kita umat Islam semakin hari semakin solid dan kuat, amin ya robbal. Meskipun FPI belum menyatakan sikap ieu mah aing teh sorangan ngamuan aing cocok henteu aing nganya cocok henteu labong dari dia cocok henteu awas dalam teu cocok paling tampil ngambrek mondang buludang paling mau didatangan dari lamun teu cocok. Masya alhamdulillah Pak, dengan ngahijina dua putra terbaik antara Imin dengan Anies, mudah-mudahan langkah awal umat Islam bikin ngahiji, dan kita doakan Pak Prabowo mudah-mudahan jadi jeung Gibran, amin amin. Kita doakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga lolos, amin. Urang doakeun kabeh ngai maka dinya teh hiji lain ya aing maca walak deulin teu make amin neraka goblok. Insya Pak Kiai, Pak Ustadz, bagaimana dengan partai? Urusan Anda, bukan urusan saya. Saya bukan orang partai, sudah pensiun 10 tahun lebih dari partai politik manapun. Urusan nyoblos silahkan. Ngan urusan presiden saya punya kepentingan. Hayang nubagir ka ulama, hayang nu bisa nyabut SKP 3 menteri. Amin. Sama cicing wae nyaun SKP 3 menteri nyaun teh. Ilon. SKP 3 Menterian, kurikulum pendidikan agama leungit, ganti budaya dan akhlak. Ini agama kita sila pertama ketuhanan yang maha. Biar kita manakeun pelajaran agama, cacak-cacak kayak pelajaran agama, negara urang narkoba, LGBT, kekerasan, geng-gengan, kejahatan-kejahatan merajalela. Apalagi kalau tidak ada pendidikan agama. Rek dibawa ke mana ieu bangsa, rek dibawa komo. Betul? Betul? Maka titip ya. Walaupun belum musimnya saya titip di rumah harus dicoblos. Itu adalah pekerjaan ibadah yang mulia. Ganjarannya bagus. Tetapi Kang jawab sudah. Oi. Halal
Barang bismillahirrahmanirrahim. Sahalal-halalna nyoblos pamajikan aya dua perkara Anu haram dicoblos di pamajikan. Hiji lewat belakang sodomi, haram dicoblos, dosa besar. Kedua, jika sedang merah lamun keur beureum nup tarik, mun keur beureum haram dicoblos. Setuju? Cek fikih lain cek kula. Jangan nanya ke ibu-ibu, bu, lamun keur beureum meunang teh dicoblos. Haram teh dicoblos. Nauzubillahimin. Kiai maksudnya apa? Saya cerita fikih, ini pesantren fikih yang masyhur di Indonesia, betul? Dalam fikih manapun, dalam kaidah manapun sepakat haram melakukan sodomi, baik ke lawan jenis maupun apalagi ke sesama jenis. Lawan jenis yang halal menjadi haram. Dan kedua, lamun keur head, ari head warna hejo koneng aing nanya. Head warnana naon? Lamun lampu merah warna beureum maju ulah mobil. Jadi lamun aya beureum kudu eureun komo dicok. Satuju. Rek satuju teu satuju eta mah geus jadi kaidah hukum baku. Insya terakhir barang bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rencana-rencana mereka yang begitu sistematis didukung oleh naga 11 dan kekuatan politik yang ada di kota Mekah, bahkan iblis turun tangan. Tapi pada akhirnya mereka tidak berhasil, mereka gagal total. Wow, kalah rencana mereka, saudara-saudara. Kalah rencana mereka. Jadi jangan dianggap mereka tidak capek, lebih capek dari kita. Mereka lebih pusing ketimbang kita. Mereka berbagai cara ingin menghilangkan jejak Rasulullah, ingin menghapus dakwah Rasulullah. Mereka lebih capek dari umat Islam. Betul apa betul? Palestina dibom sabaraha kali, orok mureuneuh awewe kalobaan bae, orok ngajuru bae di Palestina. Paeh 100 nu ngajuru 200. Anak beker perang. Lamun lain kuasa Allah tidak mungkin seperti itu, betul? Barang mereka sesungguhnya sudah tahu pasti kalah. Hanya maneh nama daripada eleh temaehan ngelehan mending ngalawan heula. Da ujung-ujungna pasti eleh. Ari urang umat mukmin muslim geus dijamin pasti menang. Ngadeuleuh musuh kuat kalah malehoy cara ricing barorangan. Kafir itu mohon maaf, mereka tahu, Israel itu tahu mereka akan kalah. Mereka akan menyaksikan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Injil sudah mengabarkan kepada mereka bakal ada nabi akhir zaman yang mengalahkan mereka. Yahudi tahu karena ahli kutubus sittah di Profesor Injil, salah seorang tokoh ahli hadis yang beragama, yang berkeyakinan Yahudi di Universitas Sorbonne di Prancis. Mereka juga mempelajari hadis, mereka mempelajari tarikh Islam. Mereka tahu mereka pasti kalah, tapi prinsip mereka daripada aing eleng mending dipaderan ti heula, minimal aing suka mainan umat Islam. Ari urang repeh go. Verifikasi donasi we rehan. Betul apa betul? Tak awas Laskar. Ulah pelaya-pelaya Laskar. Ya, batur majang leuwih capek batan ujang. Nu hayang ngahapus Islam teh leuwih capeun. Nu ngejar-ngejar IB teh leuwih capeun. Lebih pusingan. Betul apa betul? Lo dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Nabi kok, saudara-saudara. Kita ini dijamin pasti menang, tapi bukan tanpa ikhtiar, harus kerja keras.
saudara-saudara, menghindar dari pembunuhan. Esok siangnya Nabi ke rumah Abu Bakar, kemudian Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Sebelum berangkat ke Madinah hampir 3 malam beliau di Gua Thur ditemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, perjuangannya panjang. Kieu ujung nama kieu ujungna yang penting barang. Bismillahirrahmanirrahim. Film India ge jagoan mah pasti menang. Sahrukan, Salman Khan, Sanjay Dutt, Ujang Dutt, jagoan, mimiti main, dipitnah, disiksa, balihona, diturunkan, dipenjara, berkali-kali, rek dipaehan, tapi sutradara tidak membiarkan peran utama alias jagoan tidak mungkin kalah, tetep we ditungtung, jagoan menang, jagoan menang, jagoan 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 dijamin oleh sutradara. Apalagi Allah sang Khalik, sang maha sutradara tidak akan membiarkan umat Islam sampai dunia kiamat akan hancur lebur, sampai dunia kiamat tidak diberikan kemenangan. Kami kelompok pesantren yakin bahwa umat Islam akan menang, dunia akan tekuk lutut kepada umat Islam. Takbir. Kan prosesnya butuh waktu yang menentukan Gusti Allah. Kita hanya wajib berikhtiar. Syaratna mun keur head ulah dicok. Syaratna tak aing minta eta. Syaratna keur head ulah di wayahna bisa kena kanker. Lamun kena kanker Masya Allah, Masya Allah. Indonesia teh geus kanker kan separah baju itu parah. Pemerintah presiden tukang ngahutang. Berarti goreng hutang budi, hutang jasa ke sponsor modal. Jangan hutang ke luar negeri 7.000 triliun Pak. Ayeuna nu ngadukung ngahutang dan dulu angkat menteri kan hutang pribadi. Presidennya ngahutang, boga hutang. Wapres boga hutang. DPR RI eta teh yang jadi DPR teh boga hutang. Ngagadekeun sertifikat, ngagadekeun naon, KBG ladang ngahutang. Engke geus jadi dari DPR, SK-na digadekeun di ka bank teh. DPR na ngahutang, presiden na ngahutang, pagawe negeri na kitu ngahutang. SK lolobanan Pak Jabar. Guru punten Pak Polisi. Sebenarnya aing percaya Kapolsek Ciaur Geuti jelema soleh beuki ngaji nya. Amin. Doakan Kapolsek kita mudah-mudahan diberikan kata taufik hidayah oleh Allah. Doakan Pak Camat kita yang ahli pengajian mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Padan Ramil kita sehat walafiat. Amin. Mereka bukan musuh saya, mereka sahabat saya. Musuh aing luhut. Maaf, saya tidak bermusuhan dengan aparat di laut. Mohon maaf. Para sepuh saya, pegawai negeri ngahutang, guru, pejabat, DPR, kiai, tak kiai nyicil motor mobil, ini kan saruan, rumah boga cicilan sarua, kiai dia akan ngaranjuk mobil teh boga cicilan, teh itu besta pernah milik cabunas. Kiai ngahutang, guru PNS TNI Polri ngahutang, pejabat di luhur ngahutang, rakyat nu teu jadi nanaon ge ahli ngahutang, jadi jamaah Bang Emokiah. Uyuhan akang negara urang mah ti luhur nepi ka handap dieusi diurus ku Gorimin. Gorimin tukang ngahutang. Uyuhan negara teu bangkrut lamun eueuh para aulia jalma soleh ahli ibadah pesantren cilaka negara bangkrut dimulai rakyat tapi kalau di luhur tukang ngahutang, tukang Masya Allah ya tadi nyeun tol ngahutang, nyeun jembatan kereta cepat kabeh meunang ngahutang. Maka Masya Allah ya tadi mudah-mudahan proyek tol
Cileunyi sampai Tasik sampai Cilacap. Pada nanti, pada presiden yang baru, Pak Anies punya konsep. Nanti kalau jalan tol baru, di mana rakyat yang punya tanah bukan hanya jual putus, tapi mereka punya saham di perusahaan negara berupa jalan tol, sehingga rakyat punya kepemilikan terhadap saham daripada jalan tol di Indonesia. Mudah-mudahan cita-cita beliau Allah kabul, amin ya rabbal. Terakhir Kisimkuring, Cikole lagi punya proyek perluasan tanah. Kita bantu dengan tadi dalam sorban. Saya berharap para mubalik alumni Cikole, banyak kawan saya, lamun ceramah umumkeun balik dalam sorban, biar panitia setempat, bukan oleh kita hanya menyeru, biar panitia setempat nanti yang mentransferkan ke panitia di Cikole. Saya mengajak para alumni Cikole, karena banyak yang jadi dai, banyak yang jadi kiai, punya majelis taklim, untuk mengajak masyarakat menyumbang, membebaskan lahan, supaya nanti kalau ada acara lagi tidak pajujut di jalan penuh macet nepi ka wilayah Bojong Jengkol tadi macet kan. Mane mah harapan ka Bojong Jengkol aing ka dia setengah jam di Bojong Jengkol. Ku loba-lobana jelema ka dieu. Mudah-mudahan boga lahan strategis, amin. Ulah amin hungkul sia. Kudu dicoblos, kudu dibayar. Amin teh pan isim fil amr istajib dibandingkeun. Coba kelola itu supaya nanti kita punya lahan strategis dalam acara-acara event besar seperti ini. Amin ya rabbal. Kepada para alumni dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Bogor, dari Provinsi Banten, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, termasuk Jawa Barat, kami mengaturkan terima kasih. Salam sukses untuk kalian semua. Nyata betul karomah dari Syekhuna apa mengajar kepada kita, mendidik kepada kita, sehingga kita kemudian menjadi panutan di tiap daerah masing-masing. Semoga ilmu kita tambah berkah, semoga kesehatan kita juga dijaga oleh Allah. Lembaga-lembaga pendidikan yang hidup di pesantren, dididik dengan cara pesantren, semoga oleh Allah dijayakan, amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya haturkan terima kasih atas nama pribadi, atas nama panitia, atas nama hadirin. Semoga apa yang beliau sampaikan dengan menggebu-gebu merupakan salah satu penyemangat bagi kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk kepemimpinan kita di masa yang akan datang. Semoga yang Allah berkahi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin, selanjutnya acara terakhir adalah doa yang akan dipimpin oleh gurunda tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Yoyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim kulla ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadal ma'had ma'hadan thayyiban, Allahumma ij'al hadal ma'had ma'hadan thayyiban, ma'hadan salihan, ma'hadan mubarakan, hadiyan mahdiyan, nasiran mansuran, nafi'an linnasi ajma'in ila yaumil qiyamah. Allahumma hassil maqasidana wa yassir umurana wa yassir umurana wa yassir umurana min umuri dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah telah kita ikuti doa dan semoga doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah kita maksudkan sebagai jawab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum ditutup, alhamdulillah hasil gelar sorban mendapatkan 6.777.700 rupiah. 6.777.700 rupiah, dan ini merupakan kebaikan dari ikhwan kita semuanya dan semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya, akhir kata dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, dan kita semoga bertemu kembali di acara yang sama, yaitu reuni selanjutnya, dan semoga kita diberi urupannya oleh Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta